simpelnya kalau kita punya uang sekarang, apa yang harus kita lakukan? Berbisnis, investasi emas, investasi dolar, Bitcoin. Menurut aku ya, aku kemarin juga baru hitung-hitung, ternyata kalau kita bisnis, terusnya bisnisnya itu nggak BEP dalam 2 tahun, itu kita rugi hitungannya. Karena kena opportunity cost. Jadi kalau kita BEP-nya dalam 5 tahun, itu rugi hitungannya. Harus BEP less than 2 years, itu bisnis yang keluar modal ya. Misal, Richard ada mau buat bisnis, ya siapa gitu buat bisnis, modal 1M. Terusnya BEP dalam 5 tahun. Jadi tahun ke-6 kan baru dapat duit gitu. Misal berapa? 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Tahun ke-6 200 juta. Jadi tahun ke-6 tuh untung 20%, ya kan? Jadi ini baru balik. Tahun ke-6 tuh baru untung 20%. 20% dibagi 6 itu 3% returnnya. 3-4%. Jadi basically itu kalau bisnis yang BEP-nya itu di atas 2 tahun atau 3 tahun itu rugi. Jadi menurut aku, ya kalau kita nggak tahu apa yang kita kerjain, capital market itu salah satu solusinya sih. Financial market itu salah satu solusinya. Jadi simply ya, menurut aku model terbaik sekarang, kita cari income yang nggak butuh pakai duit, misal jadi affiliator gitu, atau ngapain gitu. Pokoknya sesuatu yang cost-nya itu 0, atau bahkan nggak butuh inventory. Jadi kalau kita pengen dapat 100 juta, kita harus kena cost 50 gitu. Jangan sampai ikutan naik kayak gitu loh. Kita cari duit dari sini, ya. Terusnya duit dari sini diinvestasikan. Menurut aku the best model tuh sekarang buat make money ya. Itu kayak gitu sih. Oke, aku paham kamu sudah mencoret satu hal, tapi kamu belum mencoret hal yang lain. Ada dolar, ada emas, ada Bitcoin, atau ada koin-koin yang lain. Nah gini, meskipun aku punya kelas kripto ya atau apapun itu, aku nggak bakalan full recommend orang masuk ke kripto. Kenapa? Karena setiap ada namanya risk appetite ya. Jadi setiap orang tuh punya tingkat behavioralnya masing-masing lah. Jadi kayak misal aku tahan kena duit aku tuh hilang 10% tuh masih oke gitu setahun. Sehari gitu. Tapi mungkin ada orang di luar sana, atau mungkin ya misal Ko Andrew gitu. Ko Andrew kan kalau duitnya kekoreksi 20% itu, wah itu stres banget gitu. Atau siapa duitnya hilang 10% sehari itu stres banget. Jadi setiap orang tuh punya takarannya masing-masing. Jadi tergantung gitu. Kalau misal mereka nggak suka aset yang risk on itu kayak saham atau kripto itu risk on, yang beresiko, ya berarti mereka investasi ke apa? Ke gold itu oke, ke US dollar itu oke. Tapi kalau mereka bersedia buat meresikokan duitnya, jadi return yang di atas 7% atau 8% setahun itu udah risk lah. Capital kita at risk gitu. Ya bisa masuk ke risk on assets kayak saham atau kripto. Jadi tergantung orangnya.